ketika bapak bilang ini antara yang lewat antara dia atau saya, bilang namanya orang nih kalau mau diambil itu haknya di atas pak. Gue bilang gue kasih tuh, gue tinggalin, gue bilang gue pulang ya kan. Dapat besoknya ditelepon malah lagi gue airnya itu dibuang loh mas. Bus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ritan di Q Mystery Everyone Has Story. Hari ini saya bertemu lagi dengan teman baik saya. Dia sempat kontak saya dan bercerita bahwa gua sebenarnya ada yang pengen ceritain kembali dan ceritanya cukup menegangkan buat gua. Siapakah dia? Inilah teman gua. Wing. Ya mas Rio. Apa kabar Wing? Baik mas Rio. Itu kemarin gimana ceritanya? Lu katanya mau ada cerita lagi. Gini mas Rio ceritanya. Jadi gue tuh pernah punya temen mas, cewek. Dia itu kerja di rumah sakit. Kerja di rumah sakit sebagai perawat lah gitu, sebagai perawat. Nah, gue sama yang lain-lainnya sering nongkrong tuh di rumah sakit itu. Sering main lah karena kan kebetulan di samping rumah sakitnya itu ada tempat kita biasa-biasa nongkrong lah gitu. Nah kebetulan yang teman cewek gue ini punya teman kerja yang tinggal di rumah sakit itu. Oke. Jadi rumah sakit itu ada tempat tinggal lah. Kalau ada rumahnya jauh gitu dia bisa tinggal di situ. Nah satu ketika si cewek ini sakit kan, ada beberapa hari di rumah, ada 3 hari lah gitu sakit. Dibawalah ke dokter kan, dibawa ke rumah sakit itu. Dites, diperiksa apa segala macam gitu kan, dia ini dibilangnya kena tipes. Oke. Menurut si dokter ya. Seminggu tuh dia di rumah sakit biasalah gitu kan. Cuman dalam pas dia sakit itu gue kayak janggal nih. Kayaknya menurut gue kayaknya ada yang aneh gitu dengan dia, istilahnya dia, kita teman nongkrong apa segala macam, kok dia kayak yang nggak ini nih, nggak biasanya gitu. Sifatnya berubah Gitu. Istilahnya kalau orang sakit kan walaupun dia sakit paling badannya istilahnya keadaan dia lemes apa gitu. Kalau ini makanya ada yang beda nih gitu. Udahlah gue nggak berpikiran apa lagi lah, mungkin ini gue doang lah gitu, perasaan gue doang gitu kan. Setelah seminggu kemudian dia dinyatakan boleh pulang nih dari rumah sakit. Ya dinyatakan boleh pulang dari rumah sakit. Nah setelah itu selangkah, ceritanya udah selesai ya, selangkah dari rumah sakit badannya panas lagi mas. Pas ketika pengen keluar gitu ya, keluar panas tinggi gitu. Akhirnya karena masih di rumah sakit ya baik lagi dong ya kan, diperiksa lagi tuh. Tapi pada saat diperiksa ini teman gue ini nggak ada tuh yang istilahnya panasnya tinggi menurut dia termometer itu nggak, biasa aja. Jadi pas dicek tapi kalau dipegang itu panas banget. Oke. Panas tinggi, pokoknya kayak demam lah, kayak awal dia sakit gitu kan. Nah setelah diperiksa apa segala macem, akhirnya orang tuanya mutusin nggak apa-apa deh pulang aja. Jadi nggak tinggal di rumah sakit karena menurut dokternya ini aman nih gitu. Oke. Gak apa-apa lah istilahnya. Akhirnya dibawa ke rumah sakit, dibawa pulang tuh. Setelah sampai di rumah dapat istilahnya 1 hari 2 hari kemudian koma. Begini nih, makin beda nih. Makin aneh gitu kan, makin aneh segala macam. Nah gua pada saat itu kebetulan setelah seminggu itu 3 hari, kalau nggak salah 3 hari kan setelah dia balik dari rumah sakit tuh, gua itu jadi dimimpin sama kayak kakek gitu mas. Dimimpiin gua. Dimimpiin? Iya, sama kayak kakek gitu kan. Gua dimimpiin, dia bilang
lu tolongin tuh temen lu. Oh, di dalam mimpi ngomong gitu? Ya. Gue nolongin apaan, gue bilang gitu kan. Tolong itu temen lu yang lagi sakit. Gue ingetin, gue yang sakit yang itu doang. Gue bilang itu nggak ada yang lain. Gue bilang gitu. Orang dia udah balik rumah sakit sih, gue bilang gitu kan. Itu hari pertama gue nggak lu tanggap. Besoknya lagi begitu lagi mah. Oh, lu dimimpiin lagi? Iya. Tolongin nih. Ya udah. Istilahnya lu lihat nih. Acara gitu loh mas. Jenguk lah. Iya lu lihat deh. Gitu. Ya udah mau nggak mau. Ya udahlah. Gue bilang ya udahlah orang istilahnya. Gue pikirnya ini baik nih. Maksudnya nggak kayak dulu apa-apa. Gue datang ke sana. Dia marah mas. Oh. Niat tuh udah langsung marah. Gimana sih kayak orang ngapain sih lu asalnya gitu, kayak orang nggak suka gitu. Ngapain sih lo? Gue bilang kenapa nih, gue bilang gitu kan. Udah tuh gue bilang, gue tanya kan orang tuanya udah sehat kok gitu kan. Tapi kok kelihatannya iya kemarin juga pas setelah dari rumah sakit sebenarnya panas, cuman pas dicek lagi kata dokter aman lah, udah nggak apa-apa pulang gitu. Oh ya udah lah gue bilang, ya mungkin perasaan gue namanya masih setelah sakit kali gitu ya. Mungkin ini gimana ya kan. Ya udahlah gue nggak terlalu perhatiin juga kan gitu. Udah balik tuh, gue balik kan besokannya lagi gue dimimpin lagi tuh bang. Mimpinya sama juga yang kayak gitu. Cuman ya, lu tolongin dia tuh sakit, dia tuh sebenarnya masih sakit. Tapi iya dia tuh sebenarnya masih sakit. Lu datang lagi deh, nggak apa-apa istilahnya, lu nggak diterima juga. Kok kata gue sesuai sama yang tadi gue datang. Iya, kenyataannya. Iya. Kok ini sesuai gitu. Apaan lagi nih gue bilang gitu kan. Udahlah gue ikutin aja tuh kan. Gue datang lagi, begitu juga sama. Loh kenapa ya, gue bilang kenapa. Besoknya gue ke situ lagi, begitu lagi. Wah apa gue nggak ngerti nih Jo, maksudnya apa nih gitu kan. Itu masih ada kali selama 1 minggu itu gue dimimpin sama kakak itu dengan hal yang sama. Iya, terakhir tuh dia bilang lu harus nemuin orang. Ada di tempat lah, salah satu tempat lu harus nemuin orang, kasih tahu namanya ya kan, apa segala macam. Dia bilang buat apaan, udah lu temuin aja nih orang. Itu detail dikasih tahunya. Detail di dalam mimpi lu dikasih tahu detail namanya gitu. Cuman kalau daerahnya cuman nih daerah ini gitu. Cuman maksudnya kalau tempatnya dia gua nggak dikasih tahu. Dia intinya dia ada di barat orang tuh di pematang sawah gitu mah. Oh, di tengah-tengah sawah. Di tengah-tengah gitu. Tapi rumah dia tuh cuma dikasih tahu ini namanya. Dia tuh tinggalnya di dekat-dekat pematang sawah. Oke. Cuma nama daerahnya nih lu cari situ. Gua cari kan tuh kan. Gua searching. Bener dong ada daerahnya. Oh ya? Yang disebut. Mau nggak mau ya. Gua bilang. Gua antara ragu sama ini buat apa gitu kan ya. Maksudnya ke gua juga nggak. Ke guanya nih nggak ada. Gua cuman ngerasa keganggunya cuman itu aja mas. Maksudnya ngerasa dimimpiin gitu ya. Gitu. Maksudnya apa juga kan? Gua nggak ngerti juga kan. Tapi karena gue berpikir mungkin karena kan dari awal dia bilang tolongin, ya udah mungkin kayaknya butuh pertolongan gitu loh maksudnya. Akhirnya ya udah lah mau nggak mau kan gue jalanin deh gitu. Udah deh gue jalanin lagi juga enggak, anggap aja gue lagi jalan-jalan sih. Iya. Anggap aja gue jalan. Pas gue kesana gue cari ada tuh, gue nanya sama orang, belum kenal lama bapak ini nggak? Kenal. Tuh dia adanya di sana. Bener dong, dia adanya di tengah-tengah itu. Oh, lokasinya persis. Tapi nggak tahu lokasinya persis atau enggak, tapi disebutinnya sesuai. Namanya sesuai. Oh. Namanya sesuai, orangnya namanya sesuai, terus tempatnya itu sesuai. Terus gimana? Daerah yang sesuai itu daerah, namanya orangnya sama tempatnya dia itu sesuai apa yang dimimpiin ya. Iya, cuman detail-detail ke dalam segala macamnya. Tapi gua berhasil nemuin sesuai yang di 3 petunjuk itu. Sampai sono dia ternyata dia itu
salah satu orang yang istilahnya nyembuhin orang-orang yang keadaan jiwanya lagi goyang, terganggu gitu. terganggu. Ada beberapa di samping dia itu ada beberapa orang-orang yang memang keadaannya istilahnya jiwanya terganggu lah gitu. Jiwanya nggak labil lah ya. Dia sembuhin lah gitu kan. Terus datang ke sana, bapak ini ya, kamu ngapain gitu kan. Oh, ditanya sama orang itu, kamu ngapain? Gue jelasin dong. Oh iya. Terus yang kamu pilih apa? Loh, gue bilang pilih apaan ini maksudnya gitu kan. Jadi menurut dia itu gue cuma punya 2 pilihan. Ya. Gue cuma dikasih 2 pilihan. Antara ketika lu bantu buat nyembuhin temen lu, atau setelah lu bisa sembuhin temen lu nya yang bakalan menang apa? Pasarnya gitu. Berarti imbasnya ke lu juga sih gua. Tapi kalau lu nggak peduliin ini temen lu, ya temen lu yang kenapa-napa. Oh, jadi pilihannya kalau nggak lu yang lewat, temen lu yang lewat. Iya. Buset, serem banget. Terus lu gimana? Akhirnya gue balik ke rumah, gue mikir lagi lah. Satu, istilahnya ini gue mau nolongin, ibaratnya gue disuruh nolongin orang, dia bisa tapi guanya kenapa. Tapi kalau gue nggak tolongin, ketika orang lu minta tolong, ketika lu disuruh nolongin orang, masa lu nggak mau? Pilih cuma 2 tuh gitu. Walaupun istilahnya nyawa lu nih, iya, taruhannya nyawa ya. Gue mikir ada dapat 2 harian lah gitu. Gue cuman ngomong doang nih. Ya akhirnya gue nggak berpikiran itu hal-hal aneh. Gue cuman ngomong, gue bilang gue cuman kasih tahu nih. Yang baiknya yang mana lah gitu. Karena gue cuma akhirnya gue berpikir ketika orang istilahnya mau diambil sama yang di atas, itu hak prerogatif yang di atas lah. Betul. Hak ketentuan yang di atas, bukan karena hal apapun. Fokus gua cuma satu gitu. Ya udah gue tolong. Entah apapun itu belakangnya yang resikonya. Itu udah resiko ketika lu nolongin orang. Misalnya kan gitu. Tapi kalau misalkan dia bicaranya tentang nyawa, itu hak prerogatif di atas gitu. Gua nggak peduli lah kasarnya gitu kan. Sekarang istilahnya lu udah ketabrak udah apa, tapi kalau dibilang nggak lewat, nggak bakalan lewat lah. Betul. Gitu. Akhirnya gue percaya itu aja udah. Gue percaya hal itu udah tuh. Gue percaya akan hal itu. Udah gue mantep. Gue berangkat lagi ke tempat itu. Tempat bapak yang itu. Oh, yang lo temuin tadi. Gue temuin tadi. Di mana? Bilang. Ya udah, gue tolongin. Yakin dia bilang. Ini bukan main-main gitu. Akhirnya gue jelasin kenapa gue yakin gitu. Ketika bapak bilang ini antara yang lewat antara dia atau saya, namanya orang nih kalau mau diambil itu haknya di atas pak. Ya ataupun dia atau yang cepatnya dia ataupun yang cepatnya saya, itu mah udah aturan yang di atas, udah ditulis ibaratnya di atas juga gitu. Udah fokusnya berarti fokusnya saya cuma menolongin aja. Aku belum bisa nolongin kan nih. Bilang gitu karena kan secara nggak langsung dia ini sebagai orang yang menjembatani mas. Iya, perantaranya gitu loh, orang sebagai perantaranya. Kalau lu menolongin gua, kasih jalannya deh. Perantara dari kalau emang lu bisa ya? Gitu loh. Kalau emang lu bisa, lu kasih jalannya deh. Kalau emang nggak bisa ya udah gitu. Gua dia ibaratnya gua cuma dikasih petunjuk begini, gua udah jalanin. Iya. Sekarang gua udah kecebur nih. Iya. Ya kan gue udah kecebur nih, lu menolong gue gitu. Ya udah gitu. Tapi saya tidak menjamin keselamatannya gua gitu. Kalau lu milih nyelamatin dia, tapi gua nggak menjamin nyelamatan lu. Karena cuma pilihannya cuma 2. Kasar. Ya udah, gue bilang ya udah yuk. Gue bilang gua harus ngapain gitu. Gue dikasih air mas, botol air mineral gitu kan. Gue dikasih air. Gimana caranya nih air masuk dalam tubuhnya dia? Oh, suruh dia minum atau apa lah ya? Ternyata iya,
dari yang pikiran gue kayaknya gue mesti ngapa-ngapain. Nyata enggak, nyata cuman ini gue udah nyiapin lokasi gimana caranya ini air bisa masuk ke dalam tubuhnya dia. Entah itu mau kayak gimana caranya. Nah di situ tantangannya mas, ternyata gue pikir gue suruh ngapa-ngapain, ternyata tantangannya itu pada saat gue gimana caranya gue masih di air itu gitu. Entah itu pokoknya gimana caranya itu masuk ke dalam tubuhnya dia. Ya udah gue datang rumahnya itu mas, air yang gue bawa dia ngeliat dari bawah depan pintu, dia ngeliat ngapain lo ini nggak suka pokoknya gitu. Iya, ngapain lo kemarin makin frontal mas. Ngapain lo kemarin, lu boleh masuk tapi air itu tinggal. Oh dia bisa tahu begitu? Iya, coba lu bayangin. Lu boleh masuk tapi air lu tinggal, sedangkan lu punya misi gimana caranya nih air bisa masuk dalam tubuhnya dia. Iya. Itu kan yang bikin wah ternyata di sini nih tantangannya gua. Terus gue bilang, terus akhirnya keluarganya jadi curiga dong. Curiga malu? Curiga dong, ya kan? Secara nggak langsung gue cuman bawa air mineral terus tiba-tiba dia ngamuk-ngamuk begitu. Mungkin pikirannya macam-macam ya. Macam-macam. Akhirnya gue ditarik sama kakaknya gitu. Lu ngapain kayak gue? Kok bisa begitu? Gue jelasin mau mau. Gue dalam justru gue di sini datang buat nyelamatin adek lu. Dengan segala yang kemarin istilahnya dari mimpi itu gue jelasin semua. Gue bilang, nggak mungkin, kata dia. Ya terserah, gue bilang. Gue cuma nyampein, gue bilang gimana caranya nih, gue bilang gue ditip ini doang, gue ditip air mineral yang dikasih gitu. Masih gitu. Ntar malah hasilnya apa ya terserah, gue bilang. Maksudnya gue udah ngelakuin, nyampein amanatnya, terserah. Balik lagi ke lu percaya apa enggak gitu. Gue kasih tuh, gue tinggalin gue pulang ya kan. Dapat besoknya ditelepon malah lagi buat airnya itu dibuang loh mas. Bus tahu dia. Iya, makin bingung lagi dong. Ya kan, ada apa nih? Gue datang lagi. Tapi keluarga jadi percaya nggak? Akhirnya, gue jelasin lagi. Berarti gue bilang, oke lah awalnya dia sakit. Nah berarti ini di balik sakitnya ada sesuatu. Gue bilang gitu. Tapi gue kan nggak mau berpikiran yang aneh-aneh lah gitu lah. Intinya gue cuma misi gue di sini gimana caranya. Ini anak selamat. Ini anak sehat baik-baik lah gitu, bayang kayak gitu. Karena dia tuh selalu gimana ya, kayak orang bingung, kayak orang linglung gitu ya. Iya kayak orang bingung. Nah kejadiannya akhirnya gue balik lagi ke bapak yang itu airnya enggak ini. Jadi gue punya kesempatan itu sebenarnya 3 kali dong mas. 3 kali dikasih. Kalau 3 kali dikasih ya udah lewat ya. Iya udah nggak bisa lagi. Udah nggak bisa lagi. Gue balik lagi dulu, gue minta lagi. Nggak sama sekali kata dia, nggak kena sama sekali, nggak kena sama sekali. Ya udah nih dikasih lagi. Nah di situ dia bilang, ketiga kalinya gue udah nggak bisa ngasih lagi. Kalau ini lu nggak bisa lagi, terus masih bisa, lu bisa sekali lagi. Tapi kalau sekali lagi lu nggak bisa, gue udah nggak bisa nolak. Itu yang terakhir berarti ya, yang ketiga kalinya. Iya, yang ketiga kalinya. Gue ini kan baru yang kedua. Gue datang. Begitu lagi mas, kejadian. Tumpah lagi? Enggak, bukannya tumpah. Marah-marah lagi. Oh tahu juga tuh air. Iya. Akhirnya mau nggak mau gue diskusi dong. Keluarga. Gue bilang percaya nggak lu nih anak buka istilahnya ada apa-apa nih. Ini air apa? Ini gimana caranya ketika dia masuk ke dalam tubuhnya baru tahu reaksinya. Dengan cok tahu gue gitu loh maksudnya. Padahal kan gue juga dari orang gitu loh. Cok tahunya gue gitu. Makanya gue yakin, gue cuma ngeyakinin ya udahlah mungkin gue dikasih petunjuk suruh nyelamatin orang, ya udahlah selamatin aja. Gue cuma yang gue yakinin itu, udah ternyata besoknya
akalin tuh dicampur mas sama yang biasa ini. Itu baru sampai katanya baru ini doang langsung ditelepon semuanya. Oh nggak keminum juga? Nggak keminum, jadi udah baru nyampe ini langsung dijatuhin tuh minuman langsung dituang-tuang dibuang-buang gitu. Ya pokoknya wah kayaknya bener nih, baru lebih yakin nih si warganya kayaknya bener nih apa yang gue bilang gitu. Gue bilang tapi gue punya kesempatan sekali lagi. Gue cuma punya kesempatan satu kali lagi gitu. Kalau misalkan sampai satu kali lagi ini nggak bisa, gue nggak tahu lagi ke depannya kapan. Paksa aja akhirnya kalau begitu. Tapi dia tuh harus ikhlas dari dirinya mas. Oh nggak ada pemaksaan. Nggak ada pemaksaan, itu yang susah. Setelah gue tanya sama dia, itulah tantangannya ya. Itulah tantangannya. Gimana caranya dia minum dengan rasa ikhlasnya dia. Jadi dia tuh nggak boleh dipegangin, nggak boleh dipaksa bilang gitu. Tapi gimana caranya ini masuk dengan rasa ikhlasnya dia, dengan nggak ada kekhawatiran apapun dengan apa yang dikasih itu. Gitu. Gue bilang gue baik lagi. Gimana? Itu dia. Bisa nggak? Dia bilang gitu. Gue bilang gagal lagi, gue bilang gitu. Ingat ini cuma sekali lagi. Terakhir nih. Ya, sekali lagi saya nggak bisa nyelamatin lagi gitu. Bilang terus setelah itu gue bilang ada cara lain nggak selain ini, maksud gue opsinya lain gitu. Nggak ada lagi, udah itu doang. Nggak ada alternatif ya? Nggak ada alternatif sama sekali. Coba deh gue bilang, gue negosiasi coba ke segala macam. Ternyata nggak bisa. Jalan lu cuma ini doang. Kan lu dari awal gue udah bertanya, lu yakin nggak buat nyelamatin orang? Kalau lu yakin ya udah lu jalani sesuai apa yang ada, apa yang diperintahin gitu. Apa yang lu yakinin ya? Apa yang lu yakinin gitu. Kalau lu nggak yakin, ya mendingan dari awal nggak usah. Gue dibilang, gue balik lagi, gue mikir lagi kan. Oh ya udah, gue yakin balik lagi dengan apa yang gue yakinin. Ya udah sini, gue ambil, gue berangkat. Pas di jalan, orang tuanya kepikiran, boleh nggak ini dimacem-macemin, misalkan dibuat jus atau dibuat cair atau segala macem gitu. Gue mikir lagi tuh, gue bilang jangankan dibuat begitu kemarin, dia dicampur, ibaratnya dia buat minum yang dia aus aja dia udah tahu. Gue takutnya dicampur itu lebih. Akhirnya gue nelpon, ngomong, bisa nggak nih dicampur-campur gini? Terserah apa yang lo mau lakuin, yang penting masuk. Yang penting itu masuk. Tapi dengan unsur dianya, ya udah dianya biasa aja. Kayak orang nggak ada paksaan ya. Iya. Akhirnya orang tuanya punya kepikiran, gimana kalau dimasakin mas. Jadi dimasukin ke makanan itu. Kayak misalkan sayur. Dia buat kuah sayur. Iya, gitu. Gue bilang apapun itu lakuin. Oke. Udah tuh. Akhirnya dilakuin sama orang tuanya yang ketiganya. Akhirnya dengan santai. Nanti dia bisa. Tapi besokannya setelah itu masuk di dalam tubuh, itu reaksinya makin parah. Pas dipakai sayur dia bisa makan dengan santainya. Akhirnya masuk juga. Akhirnya bisa masuk. Gue bilang bisa masuk. Ya udah, tunggu aja. Dibilang apa yang bakal selanjutnya kejadian gitu. Kan dia udah masuk nih. Bilang dia, tapi dia nggak. Ternyata itu sebenarnya kalau dari awal gue udah ngelakuin hal itu sebenarnya dia bisa. Cuman sama si bapak ini gue disuruh gimana caranya, lu cari cara. Jangan sekedar gue suruh terus lu lakuin aja. Tapi lu harus dibalik itu lu harus berpikir. Ada improv ya. Iya. Harus improv caranya. Gitu. Oke. Nah, udah bisa kan? Kata dia udah. Selanjutnya lu cari tahu lagi apa yang bakal terjadi. Itu mas. Makin parah tuh, akhirnya keluar dah tuh nama yang temennya
tinggal di rumah sakit itu. Oh, yang laki tadi ya. Dengan segala macam dia ngomong gini gitu, kayak orang ibarat orang kesurupan tapi nggak kesurupan gitu. Tapi ngomongnya tentang masalah yang laki itu iya, terus. Ketika disanggah langsung marah. Benar, akhirnya orang tuanya, wah kayaknya ini mah bukan medis gitu loh. Yakin jadinya. Yakin gitu. Udah gitu terus mas, begitu terus. Pokoknya ketika lu disanggah marah, kamu pengen cari tahu nih, orang suruh datang. Nah orang ini ternyata pulang dia mas, enggak di situ. Pulang ke rumah Dan nggak ada yang tahu. Semua dihubungin mati gitu semua.